Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang, tapi karena kemalasan kita sendiri, kita memilih untuk menunda. Menunda sesuatu yang harusnya bisa kita selesaikan hari ini juga. Contohnya apa? Contohnya seperti bertobat. Itu ibarat kita berbuat maksiat dikit 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 dikit. Tanggung sekalian coba lagi dikit. Mungkin seperti orang yang pakai sepatu baru, jalan di jalanan yang becek habis hujan, dia akan hati-hati jangan sampai sepatunya itu kotor. Tapi ketika sepatu itu kotor karena tercelup sekali saja, dia pasti akan terabas sekalian saja. Dia pikir, nanti juga dicuci sekalian pas akhir sampai sana. Tapi kenyataannya, kalau diaplikasikan dalam hidup, seseorang berbuat dosa, tanggung, contohnya seperti meninggalkan sholat sekali, besoknya 2 kali. Mungkin karena keterusan, akhirnya dia nyoba juga tidak puasa Ramadan, nggak sholat sekalian, makan babi sekalian, berjudi sekalian, zina sekalian. Dia pikir, nanti tobat. Kenyataannya dia belum sempat bertaubat, dia keburu meninggal dunia. Itulah karena kita menunda-nunda tobat. Bukan hanya tobat, menunda-nunda pekerjaan, seperti yang saya alami. Seperti menunda-nunda tidur. Seperti semalam jam 11 sudah seharusnya saya tidur jam 11, sampai jam setengah 1, jam 1, jam 2, jam 3 belum tidur, jam 3 pagi, setengah 4 belum tidur, jam 4 belum tidur, jam 5 baru tidur. Pusing palaku, jam 5 baru tidur, jam 8 bangun. Apa coba? 6, 7, 8. Masih pusing ini kepala. Gimana badan bisa recovery? Ya. Kemudian menunda apa lagi? Kebiasaan menunda hal yang seharusnya bisa kita lakukan sekarang. Kita bisa mengeksekusinya sekarang juga, tapi kita memilih untuk menunda, mengakhirkannya. Seperti sholat maghrib masuk jam 7.50, lalu kita memilih untuk mengakhirkannya sampai jam setengah 9 karena kita tersibukkan, fokus kita terdistraksi. Akibat perbuatan itu, akibat kita terdistraksi oleh hal-hal gadget, internet, main biliar, main PS, komen YouTube, Facebook, scrolling video-video, akhirnya sholat tertunda, makan tertunda, tidur tertunda, tidak baca Quran semalam kan. Terus apa lagi? Masak tertunda, nggak makan semalam, tidur tertunda. Sholat isya jam berapa kita? Kita jam
12 baru sholat isya kan. Udah sholat isya kan. Kita buang air besar jam berapa? Setengah 3. Kita berusaha tidur jam setengah 3. Tanggung, jam 3.20 sudah subuh. Jam itu pun kita tidak langsung wudhu. Sekitar jam 3.36 kita baru ambil wudhu. Terus sholat subuh, tiduran, main HP lagi, main biliar. Ya itu jam 5 tidur. Mau sampai kapan seperti ini? Sebuah penyia-nyiaan waktu yang sangat tidak boleh dibiarkan. Terus kemudian lihatlah, kemampuan berbicara kita sangat buruk sekali. Mengapa? Karena pikiran kita, fokus kita terdistraksi oleh hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Seperti sekarang, seharusnya saya fokus mengeluarkan huruf-huruf vokal dengan benar, dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. Tapi karena pikiran saya terdistraksi, fokus saya terdistraksi, maka akhirnya saya berbicara terlalu cepat, terbata-bata, tanpa dipikir terlebih dahulu. Bahkan ini sekarang tahun berapa? 2025. Kita sudah berusia 37 tahun. Kita lihat semua teman-teman kita sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah punya mobil. Kamu apa? Karena kamu terdistraksi oleh pikiranmu sendiri. Kemudian terdistraksi, terus kemudian apa lagi? Hal yang ingin kita bicarakan. Oh iya, kamu terlalu banyak mengoleksi barang-barang yang bukan barang utama, barang seperti bungkus-bungkus, kardus-kardus yang seharusnya tidak perlu ada. Kamu juga sering menunda-nunda merapikan, membersihkan kamar. Kamu juga sering menunda-nunda untuk apa aja ya? Untuk mencoba. Penyesalan terbesar saya dalam hidup adalah saya tidak mencoba apapun. Saya tidak mencoba berbicara. Saya tidak mencoba berbicara dengan orang lain. Saya tidak mencoba hal-hal baru. Hal yang sepele contohnya adalah azan. Kapan kita azan? Mana pernah kita azan? Sekali dihujat aja, suaramu jelek itu langsung kamu menyerah. Kamu azan berapa kali di rumah? Di Korea mana pernah kamu azan di masjid pakai loudspeaker? Nggak pernah kan? Terus di azan, terus berbicara di depan orang lain, buru-buru berbicara dengan orang lain, menyampaikan pendapat, bercerita aja kamu nggak pernah kan? Kamu nggak pernah bercerita kepada orang lain dengan jelas. Kamu hanya berbicara 1 kalimat, 2 kalimat, udah selesai, end. Kamu tidak bisa menyampaikan sebuah cerita, menyampaikan pendapat. Kemudian apa lagi? Ya, aku tidak pernah berani mencoba.
Sampai menikah pun aku belum, karena aku tidak berani mencoba. Padahal peluang itu terbuka lebar.